Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Aulivi Ermian Challenge, SE AK MAK CACPA, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis 1. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 1 dari program studi akuntansi Universitas Yarsi akan mempresentasikan serta menjelaskan hasil diskusi tentang analisis pengaruh harga pokok penjualan dan harga pokok produksi terhadap laba bersih pada studi PT Darya Varia Laboratoria Tbk, periode 2011 sampai 2020. Sebelum dimulainya presentasi dari kelompok kami, izinkan kami semua memperkenalkan diri secara satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sasabila dengan NPM 121-2021-004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Oktaviani dengan NPM 12120210009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Wilarsati dengan NPM 12120210022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazura Pilar Salsabila dengan NPM 121201026. Baik, untuk penjelasan yang pertama akan langsung dijelaskan oleh teman saya, yaitu Amanda Salsabila. Kepada Amanda Salsabila, dipersilakan untuk share screen. Baik, terima kasih Mutiara. Pendugaan koefisien regresi. Sebelum memulai, hal pertama yang kalian lakukan yaitu menentukan harga pokok penjualan, harga pokok produksi, dan laba bersih. Untuk menemukannya, kalian bisa melihat di website terpercaya dan memilih perusahaan yang kalian kerjakan. Harga pokok penjualan menjadi X1, harga pokok produksi menjadi X2, dan laba bersih menjadi Y. Masukkan nominalnya dan tentukan tahunnya. Ketika sudah, kalian bisa memasukkan nilai tersebut ke dalam tabel. Nilai Y kalian pindahkan semua. Ketika sudah, kalian jumlahkan. Begitupun berlaku kepada X1 dan X2. Untuk mencari nilai Y X1, kalian bisa mengkalikan nilai Y dan X1 dan hasilnya kalian jumlahkan. Begitupun berlaku kepada Y X2 dan X1 X2. Untuk mencari nilai X1 kuadrat, kalian bisa mengkuadratkan nilai X1. Begitupun berlaku kepada X2 kuadrat dan Y kuadrat. Sekarang kita akan memulai perhitungan untuk mencari pendugaan koefisien regresinya. A memiliki rumus N sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y. N merupakan jumlah yaitu 10. Ini nilai N-nya. Untuk nilai-nilai yang lain, kalian bisa melihat hasil akhir dari tabel di atas. Untuk B, mempunyai rumus N sigma dari X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat. Perhitungan dan pengambilan nominalnya sama seperti A. Untuk C, mempunyai rumus N sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2. Untuk D, mempunyai rumus N sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y. Untuk E, mempunyai rumus N sigma X1, sigma X dari X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Untuk rumus F yaitu EB dikurang C kuadrat. Untuk menemukan nominalnya, untuk E kalian bisa melihat perhitungan akhir dari E. Untuk B juga berlaku sama dan C berlaku sama akan tetapi dikuadratkan. Untuk B1 rumusnya ialah AB dikurang CD per F. Untuk B2 rumusnya DE dikurang AC. Untuk mencari B1 kalian bisa melihat hasil akhir dari A dan hasil akhir dari B dikurang hasil akhir C dikali hasil akhir D dibagi hasil akhir F.
Nilainya adalah 0,2329. Untuk B2 perhitungannya sama seperti B1 dan hasilnya adalah min 0,0590. Untuk A, rumusnya ialah sigma Y dikurang B1 dikali sigma X1 dikurang B2 dikali sigma X2 per N. Untuk mencarinya, sama berlaku seperti yang di atas, dan hasil akhirnya adalah Rp36.251.249. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 36.251.249 ditambah 0,2329 X1 dikurang 0,0590 X2. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Najwa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan koefisien determinasi dengan rumus yang digunakan, yaitu R kuadrat sama dengan N dikali A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma Y X1 ditambah B2 dikali sigma Y X2 dikurang sigma Y kuadrat per N dikali sigma Y2 dikurang sigma Y kuadrat. Dengan nominal dan angka yang digunakan di dalam rumus ini terdapat di dalam tabel yang tertera di atas dan didapatkan hasil akhir pada koefisien determinasi, yaitu R kuadrat sama dengan 8,02445102436089. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Tiara. Baik, untuk selanjutnya yang C adalah analisis multikolinearitas dan autokorelasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan uji asumsi multikolinearitas. Untuk dapat memperoleh nilai uji asumsi multikolinearitas, kita membutuhkan nilai tolerans dan nilai VIF. Untuk mendapatkan nilai tolerans dan nilai VIF, kita membutuhkan data dari harga pokok penjualan atau X1, harga pokok produksi atau X2, serta laba bersih atau Y, yang dimana untuk datanya bisa dilihat dalam tabel yang sudah tertera. Selanjutnya, setelah mendapatkan data-data variabel tersebut, kami mencari nilai R dan R kuadrat dari korelasi X1 dan X2, lalu menghitung nilai tolerans dan nilai VIF. Setelah kami hitung, uji asumsi multikolinearitas menghasilkan hasil yang bersifat non-multikolinearitas karena nilai VIF kurang dari 10. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan terkait uji asumsi autokorelasi. Untuk memperoleh nilai uji asumsi autokorelasi, kita membutuhkan data summary output dan juga data residual output, yang dimana data ini diperoleh dari variabel harga pokok penjualan atau X1, variabel harga pokok produksi atau X2, serta variabel laba bersih atau Y. Setelah kami mendapatkan data-data tersebut, kami menghitung nilai ET kuadrat, ET dikurang ET tahun sebelumnya, serta ET dikurang ET tahun sebelumnya lalu dikuadratkan. Yang dimana data ET tersebut didapat dari data prediksi dan data residual. Setelah menghitung data tersebut, kami menggunakan rumus Durbin-Watson, seperti yang tertera pada gambar, untuk menentukan uji asumsi autokorelasi. Namun sebelum itu kami harus menentukan nilai K, nilai N, nilai DL, nilai DU, nilai 4 dikurang DL, serta nilai 4 dikurang DU. Setelah menentukan nilai tersebut, uji asumsi autokorelasi menghasilkan hasil yang autokorelasi negatif, yaitu 978, 341, 363, 972, 001, di mana nilai ini lebih dari 4. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elvina. Oke, baik. Terima kasih, Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis uji T dan uji F. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel bebas Y. Nah, untuk melakukan analisis uji T dan uji F, perlu data atau tabel yang sudah kita cari di regresi bagian A. Untuk mencari rumus uji F, dapat diketahui R kuadrat per K dikurang 1 per 1 dikurang R kuadrat per N kurang K. Didapat hasil didapat hasil sama dengan min 0,109757047255638. Nilai F tabel dengan derajat pembilang 2 dikurang 1 sama dengan 1, dan penyebut 10 dikurang 2 sama dengan 8, dengan taraf nyata 5% adalah 4,46, nilai F hitung min 0,109757047255638 lebih kecil F tabel 4,46. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh harga pokok penjualan dan harga pokok produksi terhadap laba bersih secara bersama-sama adalah tidak berpengaruh nyata. Kemudian untuk uji T dapat disimpulkan sebagai rumus berikut. B dikurang P besar dibagi SB, didapat B1 sama dengan 0,2329389418969898 dikurangi 0 per 0,124906129. Angka tersebut dibagi dan didapatkan hasil 1,864600255. Dan untuk B2-nya sama dengan min 0,085907906643358 dikurangi 0 dibagi 0,09547064 dapat dihasilkan sebagai min 0,6179900819. Nilai T tabel dengan derajat bebas 10 dikurang 2 sama dengan 8 dengan taraf nyata 5% adalah 1,860. Nilai T hitung untuk B1 lebih besar dari T tabel 1,864600255 lebih besar dari 0 dari nilai 0,6179908188. Maka variabel harga pokok penjualan berpengaruh nyata terhadap laba bersih setiap tahunnya. Namun demikian untuk B2 nilai T hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai T tabel min 0,6179908188 lebih kecil dari 1,860. Dengan demikian variabel luas harga pokok produksi tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan laba bersih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazia Davina, padanya kami persilakan. Baik, terima kasih, Davina. Selanjutnya yaitu kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan diskusi kelompok kami yang sudah kami lakukan terhadap PT Darya Karya Laboratoria Tbk terkait pengaruh harga pokok penjualan dan harga pokok produksi terhadap laba bersih memiliki koefisien persamaan regresi yaitu Y sama dengan 36.241.249 ditambah 0,2329X1 dikurang 0,0590X2 dengan persamaan koefisien determinasi R2 sama dengan 802445102436089 serta uji pelanggaran asumsi multikolinearitas yang bersifat non-multikolinearitas karena nilai FIF kurang dari 10 dan uji pelanggaran asumsi autokorelasi yang bersifat autokorelasi 978341363972001 di mana nilai ini lebih dari nilai 4. Dan yang terakhir adalah uji F yang menghasilkan pengaruh harga pokok penjualan dan harga pokok produksi terhadap laba bersih secara bersama-sama adalah tidak berpengaruh nyata. Dan uji T yang menghasilkan variabel harga pokok penjualan berpengaruh nyata terhadap laba bersih setiap tahunnya serta variabel luas harga pokok produksi tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan laba bersih. Sekian presentasi penjelasan hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.